Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4401. Zarvis memusatkan perhatiannya pada semua orang dan berkata, untuk menjamin keselamatan semua orang, tolong serahkan semua barang pribadi kalian. Kami akan melakukan pemeriksaan keamanan secara menyeluruh untuk menyelidiki potensi bahaya keselamatan di sini. Christian bertanya, apa yang harus kami serahkan? Semuanya. Zarvis tidak mengambil jalan memutar saat ini. Langsung ke intinya. Dan berkata dengan wajah serius, semuanya. Mulai sekarang, kami membutuhkan kalian untuk menyerahkan semua barang pribadi kalian. Lalu, pria panjang berdiri di sebelah kiri dan wanita di sebelah kanan. Letakkan tangan dan jari kalian di dada. Kami akan mengatur agar orang dengan jenis kelamin yang sama menggeledah semua orang. Mendengar ini, Kate mengerutkan kening dan bertanya, Tuan, apakah Anda curiga ada hantu di antara kami? Zarvis menangkupkan tangannya dan berkata dengan serius, Orang tua, saya hanya mengikuti perintah. Anda harus bekerja sama. Maafkan saya jika saya menyinggung Anda. Kaiden berkata dengan sedikit ketidakpuasan saat ini. Tuan, Anda mengirimkan kami tanpa alasan, dan bahkan menggeledah kami. Apa tidak berlebihan? Jangan lupa bahwa kami adalah korban. Selain itu, saya berpikir Anda bukan polisi. Siapa yang memberi Anda hak untuk menggeledah kami? Kepribadian Kaiden relatif tangguh dan agresif. Sebagai penerus generasi keluarga Aker, sikap keras Zarvis menjadikannya secara tidak nyaman. Zarvis tidak memberikan tampang bagus saat ini. Dia berkata dengan dingin, maaf, tapi orang yang menyelamatkan hidup kalian memberiku hak ini. Dia berkata, semua orang yang ada di sini harus bekerja sama tanpa syarat. Tidak ada yang boleh menolak. Ketidaksenangan Kaiden segera menghilang begitu mendengar bahwa itu adalah perintah penyelamat. Adegan itu memiliki kesan yang mendalam pada dirinya. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa gangster yang berdiri di pintu itu dengan lengan dan kakinya dipotong oleh senjata yang tidak dikenal, dan saat itu memberikan dampak yang sangat besar. Oleh karena itu, ketika Zarvis menyebut penyelamat, perlawanan di hati Kaiden segera menghilang. Lalu dia berkata dengan nada meminta maaf, karena ini adalah perintah dermawan. Kami akan bekerja sama. Lagi pula, untuk menunjukkan ketulusannya, dia mengeluarkan ponsel, jam tangan, dan barang-barang pribadi lainnya. Lalu diletakkan di atas meja kopi di antara dua baris sofa. Lalu dia berdiri di sisi kiri dan meletakkan tangannya di atas dada. Kate mengikuti di belakang, mengeluarkan barang-barangnya, dan berkata kepada yang lain, karena itu diperintahkan oleh dermawan. Dia memiliki niatnya. Setiap orang tidak boleh ragu. Kita harus bekerja sama dengan baik. Akibatnya, semua orang juga mulai mengeluarkan barang-barang dari saku mereka. Zarvis mengikuti instruksi Charlie dengan hati-hati, dan terus memperhatikan gerakan tangan semua orang untuk memastikan bahwa mereka tidak melakukan gerakan kecil lainnya di bawah hidungnya. Menurut spekulasi Charlie, jika peralatan jamer dibawa masuk oleh anggota keluarga Aker, maka dia pasti tidak sempat membuang alat tersebut. Ada kemungkinan besar dia masih membawanya diam-diam, dan temukan peluang yang tepat untuk membuangnya. Oleh karena itu, selama dirinya mencari dengan cermat, akan dapat menemukan alat jamer tersebut. Apalagi, akan lebih baik jika alat itu ditemukan langsung dari tubuh seseorang, sehingga identitas tersangka bisa langsung dikunci. Zarvis melihat setiap orang mengeluarkan barang-barang mereka dan kemudian berdiri di samping. Hanya satu wanita yang menundukkan kepalanya. Zarvis berkata dengan tajam, Nyonya, tolong bekerja sama. Keluarkan barang-barang pribadi Anda. Gadis berusia 16 atau 17 tahun di sebelahnya dengan cepat mengulurkan tangan dan menjabat tangannya, dan berkata, Bu, cepatlah. Wanita ini adalah bibi ketiga Charlie dan istri dari paman ketiga Jackson, Adrienne. Dan gadis di sebelahnya yang mengulurkan tangan adalah putri sulungnya,
Anya Aker, yang baru berusia 16 tahun. Pada saat ini, Jarvis tiba-tiba mengerutkan kening, seolah-olah dia menarik napas yang tidak biasa. Anya terus menggoyang-goyang lengan Adrienne. Segera setelah itu, Adrienne bibi ketiga Charlie jatuh di sofa. Saat ini, wajahnya sangat pucat, busa menggantung di sudut mulutnya. Matanya terbuka lebar, tubuhnya sudah mulai kaku. Dia mati seketika. Bab 4402. Kematian mendadak bibi Charlie, Adrienne, mengejutkan Jarvis dan seluruh keluarga Aker. Putrinya yang berusia 16 tahun hampir pingsan di tempat, memeluk tubuh ibunya dan terus gemetar, menangis dan menangis. "Bu, ada apa denganmu? Ibu, jangan membuatku takut." Jackson juga akan runtuh. Dia akan melangkah maju untuk menyelidiki, tetapi ditangkap oleh kakak kedua, Kaiden. Jackson berbalik, menatap Kaiden dengan heran, dan berkata, "Kakak kedua, untuk apa kamu menahanku?" Sesuatu terjadi pada Adrienne. Kaiden meraung dengan wajah gelap. "Kamu bisa lihat bagaimana dia meninggal. Apa kamu masih ingat bagaimana pemimpin bandit itu bunuh diri dengan meminum racun?" "Bunuh diri?" Ekspresi Jackson sangat ngeri, dan dia berkata, Maksudmu, Adrienne bunuh diri dengan meminum racun?" Kaiden menunjuk ke mayat itu, dan bertanya dengan dingin, "Selain bunuh diri, apakah ada kemungkinan lain?" Jarvis segera bergegas maju, memeluk bibi ketiga Charlie, dan berkata kepada semua orang, "Jangan bergerak dulu." Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada orang-orang yang dibawanya, "Awasi mereka dengan cermat." Begitu kata-kata itu terucap, dia berlari keluar dari ruangan dengan mayat di tangannya, dan berlari menuju tempat Charlie berada. Melihat dia keluar dengan seorang wanita parubaya yang tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, Charlie mengerutkan kening. Dorothy bertemu dengan bibi ketiga Charlie. Meskipun dia belum berbicara dengannya, dia masih hidup puluhan menit yang lalu. Sekarang ketika dia dibawa oleh Jarvis, dia sudah mati. Ini membuatnya mengambil beberapa langkah mundur kaget dan menutup matanya. Charlie hendak mengajukan pertanyaan, tetapi Jarvis berkata dengan wajah malu, "Tuan Wade, ini karena saya tidak pandai melakukan sesuatu. Selama pencarian barusan, semua perhatian saya terfokus pada tangan semua orang. Saya khawatir mereka akan melakukan beberapa gerakan kecil. Saya pikir wanita ini meninggal karena racun." Setelah itu, Jarvis berkata dengan sangat kesal, "Aku bahkan tidak tahu bagaimana dia mengambil racunnya. Aku hanya memerhatikan tangan semua orang dengan cermat untuk memastikan tangannya tidak tersentuh." Charlie berkata dengan ekspresi serius, "Tuan Yuan tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Ini bukan salahmu." Charlie mengulurkan tangannya dan membuka mulut wanita parubaya itu. Benar saja, dia menemukan gigi palsu yang patah di mulutnya. Juga menemukan celah dengan gigi yang hilang di gusi sisi kiri atas. Segera, dia mengirimkan jejak energi spiritual ke tubuhnya. Namun racun tersebut telah menyebar ke seluruh tubuhnya melalui peredaran darah, termasuk ke otak. Dari sudut pandang ini, orang ini tidak dapat diselamatkan. Charlie tidak bisa menahan keterkejutannya. Dari tidak adanya gigi di mulutnya hingga gigi palsu yang remuk, terlihat bahwa wanita ini jelas bukan penyusup baru. Dia sudah menjadi anggota gangster, bahkan telah dilatih oleh organisasi gangster untuk menjadi seorang tentara mati. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak ragu untuk menggigit gigi palsunya dan mati karena racun ketika dia akan diekspos? Situasi ini mengejutkan Charlie, juga membuatnya sedikit khawatir. Bahkan keluarga sebesar keluarga Aker bisa disusupi oleh musuh. Tidak di level pelayan, tapi langsung di level anggota keluarga dekat. Sungguh luar biasa, keluarga Aker yang datang ke sini. Selain 3 generasi, tua, parubaya dan muda, ada 3 menantu perempuan. Dengan kata lain, wanita ini mungkin istri salah satu pamannya atau bibinya. Dalam kesan Charlie, dia hanya melihat bibi pertamanya dan bibi kedua ketika dia masih kecil. Dia belum pernah bertemu bibi ketiganya, dan dia belum melihat bibi mudanya selama bertahun-tahun.
Jadi dia tidak dapat memastikan siapa wanita ini. Bab 4403. Memikirkan hal ini, Charlie langsung bertanya, Tuan Yuan, apakah kamu memerhatikan reaksi keluarga Aker? Dapatkah kamu menyimpulkan siapa wanita ini? Jarvis berpikir sejenak, dan dengan cepat berkata, ada seorang pria yang menyerupai suaminya. Pria itu memanggil pria lain dengan sebutan kakak kedua. Aku mendengar dia menyebut nama wanita itu. Dan sepertinya itu Adrienne. Ketika Charlie mendengar ini, dia langsung menyimpulkan bahwa wanita ini adalah bibinya yang ketiga. Satu-satunya yang bisa disebut kakak kedua adalah paman keduanya, Kaiden. Dan satu-satunya yang bisa menemukan kakak kedua adalah paman ketiga Jackson dan bibi Lulu. Yang paling ditakuti Charlie adalah jika wanita ini adalah bibinya, Lulu. Itu berarti keluarga Aker telah disusupi oleh seseorang. Situasi ini sangat tidak dapat diterima dari aspek manapun. Jadi, ketika mendengar bahwa itu adalah bibi ketiga, dia sedikit lega. Namun, itu baru sedikit lega. Bibi ketiga dan paman ketiga Jackson telah menikah setidaknya selama belasan tahun. Mengapa orang di sebelah bantalnya berubah menjadi musuh yang siap mati? Jika dicuci otak di tengah jalan, dia harus mengagumi kekuatan organisasi misterius itu. Mereka bisa melatih menantu perempuan yang dimanjakan dari keluarga top menjadi prajurit yang mematikan. Kemampuan mencuci otak semacam ini bisa dikatakan puncak. Jika bibinya sudah menjadi anggota organisasi misterius itu dan ditanamkan di dalam keluarga Aker sebagai agen rahasia, maka kekuatan dan strategi organisasi misterius ini semakin mengerikan. Untuk dapat melatih pasukan siap mati agar siap menikah dengan keluarga Aker, untuk berbagi kasur yang sama dengan paman ketiganya Jackson selama lebih dari 10 tahun, dan untuk membesarkan anak biasa, kemampuan tata letak semacam ini sangat keterlaluan. Apalagi organisasi ini bahkan bisa membuat wanita ini mengorbankan suami, anak perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Kemampuan kontrol semacam ini membuat merinding. Jika demikian, maka kekuatan organisasi misterius ini pasti luar biasa, dan serangan hari ini hanyalah puncak gunung es. Memikirkan hal ini, kepala Charlie semakin sakit kepala. Dia beranggapan bahwa keluarga kakeknya tidak bisa lagi tinggal di sini. Mereka harus kembali ke zona amannya secepat mungkin. Lalu minta mereka segera memulai penyelidikan menyeluruh terhadap identitas dan latar belakang keluarga bibi ketiga. Meskipun Charlie tidak tahu siapa nama keluarga bibi ketiga atau dari keluarga mana dia berasal, dia dapat yakin bahwa identitas dan latar belakang bibi ketiga pasti bukan dari keluarga biasa. Kalau tidak mungkin dia menikah dengan keluarga Aker. Apalagi sebelum bibi ketiga menikah dengan keluarga Aker. Keluarga Aker pasti sudah terjadi kejadian latar belakang yang ketat terhadap dirinya dan keluarganya. Jika pihak lain bisa menyembunyikan begitu banyak sehingga bahkan keluarga Aker pun tidak bisa mengetahuinya, maka kemampuan dalam hal ini memang tidak kecil. Menggali latar belakangnya pasti akan menemukan petunjuk. Memikirkan hal ini, Charlie berkata kepada Kathleen, Nona Fox, aku ingin kamu berkomunikasi dengan keluarga kakek saya dan meminta mereka segera memanggil tim pengawal mereka. Saya juga meminta bantuan kamu dan Tuan Yuan untuk mengawali mereka tiba dengan selamat. Kathleen berkata tanpa berpikir. Baiklah, Tuan Wade, saya akan mengaturnya. Kathleen memikirkan sesuatu, dan bertanya dengan cepat. Tuan Wade, saya baru saja kembali ke New York. Dan berita tentang keluarga Fox telah diketahui secara luas. Keluarga kakekmu pasti akan mengenali identitasku. Bagaimana saya menjelaskannya kepada mereka? Charlie berkata, katakan saja bahwa kamu juga dipercayakan oleh dermawan mereka. Jika mereka terus bertanya, katakan bahwa kamu juga membalas bat dan tidak tahu identitas sebenarnya dari dermawan mereka. Kathleen mengangguk. Saya mengerti Tuan Wade. Keluarga Aker pasti sudah tahu bahwa saya dan kakek saya sedang berburu di Tiongkok, tetapi tiba-tiba kembali ke keluarga Fox beberapa hari yang lalu. Saya akan memberitahu mereka bahwa dermawan mereka juga menyelamatkan saya di Tiongkok. Saya akan mengatakan bahwa saya tidak tahu siapa dermawan itu. Seharusnya lebih mudah bagi mereka untuk percaya.
Bab 4404. Charlie juga tahu bahwa meskipun keluarga Acker dalam bahaya, identitasnya pasti menjadi fokus perhatian keluarga Acker. Dengan kekuatan keluarga Acker, jika benar-benar mengikuti petunjuk untuk menyelidiki, apakah itu dimulai dengan Queen atau Kathleen, hanya masalah waktu sebelum mereka menemukan dirinya. Oleh karena itu, yang harus dia lakukan bukanlah mencegah keluarga Acker mengetahuinya, tetapi membuat keluarga Acker tidak berani melakukannya. Jadi, dia berkata kepada Kathleen, setelah mengirim keluarga Acker ke tempat yang aman, kamu harus menjelaskan. Oh tidak, ingat mereka. Jangan mencoba mengungkap identitas saya dengan cara apapun. Katakan saja bahwa saya adalah pria yang sopan, tidak suka dikenal, dan tidak suka melamar. Jika tidak, mereka akan menanggung akibatnya. Kathleen ragu-ragu sejenak, ingin mengatakan sesuatu, tetapi dengan cepat menyerah, dan berkata tanpa daya, saya mengerti Tuan Wade, jangan khawatir. Charlie mengamati Jarvis lagi, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Yuan, kamu telah bekerja keras malam ini dan akan direpotkan. Jarvis tersanjung dan berkata, Tuan Wade, Anda terlalu sopan. Saya bersyukur Anda sangat memikirkan saya. Saya akan memenuhi kepercayaan Anda. Charlie mengangguk, dan berkata kepada Dorothy, Dorothy, tugasmu sekarang adalah jangan membiarkan apapun mempengaruhi konser Nana. Setelah konser selesai, segera hubungi anggota keluarga dari karyawan yang meninggal untuk memberikan uang pensiun yang cukup dan uang tutup mulut. Minta mereka tidak mengungkap masalah ini. Mengerti? Dorothy berkata dengan ragu-ragu. Tuan Wade, bagaimana jika beberapa anggota keluarga tidak setuju dan meminta penjelasan? Charlie berkata dengan serius. Satu orang akan diberikan 10 juta dolar AS. Saya akan membayar uangnya, menjelaskan pada mereka betapa beratnya masalah ini. Mereka saja bisa menghubungi polisi, tetapi pada dasarnya mustahil bagi polisi New York untuk membela keadilan mereka. Dan jika mereka memanggil polisi, mereka mungkin akan memancing balas dendam dari orang-orang di belakang layar. Sensasi awal, tingkat kebrutalannya belum pernah terjadi selama ini. Tampaknya mereka cenderung tidak menganggap keluarga Acker serius. Charlie berhenti sebentar, dan melanjutkan. Saya tahu apa yang saya katakan agak tidak manusiawi, bahkan kejam. Namun ini situasi yang paling realistis. Bagi mereka, pembunuhnya terlalu kuat. Ini berbeda dengan memukul batu dengan kerikil. Solusi terbaik adalah menjalani kehidupan yang baik setelah menerima kompensasi yang sangat besar. Adapun keadilan yang ingin mereka cari, saya yakin keluarga Acker pasti akan memberikannya untuk mereka di masa depan. Jika keluarga Acker tidak memiliki kemampuan ini, maka aku, Charlie, yang akan memberikannya untuk mereka. Pada saat ini, nada Charlie tegas dan sikapnya tak tergoyahkan. Dorothy melihat matanya, dan tidak bisa menahan gelombang kekaguman di hatinya. Saat ini, mendengar kata-kata Charlie benar-benar menerima banyak dorongan. Dia dengan cepat berkata, Oke, Tuan Wade, setelah pertunjukan selesai, saya akan berkomunikasi dengan keluarga korban. Charlie mengangguk dan berkata dengan serius, selain itu, mereka juga dapat mengambil jenazah para korban untuk dimakamkan. Jika ada anggota staf yang berasal dari Tiongkok, membantu biaya pengangkutan jenazah atau abunya kembali ke negara. Jika keluarga mereka ingin datang ke Amerika, kamu harus membayar semua biaya dan meminta kerabat mereka untuk datang dan membawa almarhum pergi. Kamu bisa memberi tahu mereka. Mereka bisa menyimpan uangnya dan jangan mengungkapkan kebenaran ini dalam 3 tahun. Mereka dapat memberitahu dunia setelahnya. Oke, Dorothy setuju tanpa ragu, dan berkata, jangan khawatir, Tuan Wade, saya akan menjelaskan kepada semua keluarga korban. Oke, Charlie mengangguk, menatap Kathleen dan Jarvis, dan berkata kepada mereka, aku akan menyerahkan sisanya padamu. Aku masuk ke ruangan dulu. Setelah itu, Charlie membungkukkan tangannya pada keduanya, berbalik dan berjalan kembali. Ketika Charlie kembali ke ruangan, di luar jendela yang besar, penampilan Queen masih berlangsung.
Claire masih tidur nyenyak di sofa di sebelahnya. Dan Charlie tidak terburu-buru untuk membangunkan Claire. Dia dengan lembut membantu bangkit, membuatnya bersandar di bahunya, lalu duduk di sofa tanpa bergerak. Lalu menonton Queen di atas panggung, sambil merasakan ruangan tetangga dengan energi spiritual. Bab 4405. Saat ini, emosi keluarga Aker telah mencapai titik terendahnya. Semua orang sangat sedih dan tertekan. Orang yang paling terpukul adalah paman ketiga Charlie, Jackson. Dia tidak tahu mengapa istrinya menjadi anggota musuh. Sebagian besar pandangan dunianya tentang kasih sayang dan cinta keluarga telah runtuh. Putrinya masih tenggelam dalam emosi kematian ibunya dan tidak bisa melepaskan diri. Untungnya, adiknya, Lulu, memeluk dan menghibur putrinya sepanjang waktu. Kaiden, yang paling mirip dengan kepribadian Keit, mengepalkan tinjunya dan tubuhnya bergetar hebat. Setelah keheningan yang lama, dia membuka mulutnya dan berkata kepada semua orang, "Aku baru saja memikirkannya dengan hati-hati. Malam ini seharusnya menjadi pertama kali dalam 10 atau 20 tahun terakhir seluruh keluarga kita berkumpul lengkap di tempat selain rumah keluarga Aker. Hampir semua orang ada di sini." Keit sedikit mengangguk, menghela napas dan berkata, "Kita naik 2 pesawat, karena kita takut sesuatu akan terjadi pada seluruh keluarga. Tapi kita masih ceroboh." Sambil menangis, Holly menyalahkan dirinya sendiri dan berkata, "Ini semua salahku. Aku menyarankan agar kita untuk menghibur putri kita. Dia sangat baik kepada keluarga kita." Christian berkata, "Bu, kami tidak menyalahkan kamu. Queen memang sangat baik kepada keluarga kita, dan wajar saja kita datang untuk mendukungnya. Namun kita hidup terlalu nyaman akhir-akhir ini. Kesadaran akan risiko menjadi semakin lemah. Kita cukup beruntung bisa selamat kali ini. Kita harus belajar dari rasa sakit ini dan meningkatkan keamanan ke tingkat tertinggi. Saya percaya situasi serupa tidak akan terjadi lagi." Keit meraih tangan Holly dan berkata dengan serius, "Christian benar. Ini bukan salahmu. Aku dan ketiga putramu yang salah karena tidak mempertimbangkan masalah ini." Kaiden berkata saat ini, "Ayah, ibu, kakak, adik, kalian tidak mengerti apa yang baru saja aku katakan." Semua orang menatap Kaiden. Kaiden melanjutkan, "Kita lumpuh kali ini, tetapi ini hanya salah satunya. Lebih penting lagi, keluarga kita hanya lumpuh sekali ini dalam 10 atau 20 tahun terakhir, dan musuh mengambil kesempatan itu. Apa artinya ini? Ini membuktikan bahwa musuh tidak kebetulan melihat kelalaian kita. Sebaliknya, itu membuktikan bahwa musuh sudah memikirkan cara membunuh kita dalam satu langkah selama 10 atau 20 tahun terakhir." Semua anggota keluarga Aker terkejut saat mendengar ini. Mereka semua tahu apa arti kata-kata Kaiden. Pada saat ini, Kaiden berkata lagi, "Izinkan saya memberitahu kalian sesuatu. Jangan emosi setelah mendengarkannya. Saya pikir Adrienne menikah dengan keluarga kita adalah sebuah konspirasi. Dan itu sangat terencana dengan baik. Konspirasi yang panjang, sangat tersembunyi, sangat mematikan. Konspirasi besar." Kaiden berhenti sejenak, lalu berkata dengan ekspresi tegas, "Saya meyakini kejadian ini terkait dengan apa yang terjadi pada Ashley saat itu." Bab 4406. Apa yang dikatakan Kaiden membuat Charlie terkejut. Mengenai pembunuhan orang tuanya saat itu, Charlie selalu ingin mencari tahu kebenarannya. Namun dia belum menemukan petunjuk nyata sampai sekarang. Mendengar Kaiden menyebut ibunya, dia langsung terhibur. Menunggu tindak lanjut keluarga Aker dan juga menantikan pengungkapan beberapa informasi orang dalam keluarga Aker. Namun, kata-kata Keit selanjutnya menuangkan air dingin ke Charlie. Keit berkata dengan nada serius, "Adikmu dan kakak iparmu dibunuh. Aku belum menemukan petunjuk apapun. Saat itu, kupikir itu adalah keluarga Rothschild. Namun tidak ada bukti yang menguatkan bahwa keluarga Rothschild terkait langsung. Sekarang kamu mengatakan insiden ini mungkin terkait dengan pembunuhan kakak perempuanmu. Saya tidak mengerti mengapa mereka tidak menyerah setelah sekian lama. Bagaimana kakak perempuanmu dan kakak iparmu menyinggung perasaan mereka saat itu, setelah membunuh mereka, lalu menunggu begitu lama.
dan berencana membunuh seluruh keluarga kita. Semua orang terdiam, dan Charlie merasa seolah-olah dia bagai disambar petir. Dia pernah berpikir bahwa keluarga Rothschild pasti terlibat dalam kematian orang tuanya. Selama periode waktu ini, dia mati-matian mengumpulkan energi dan meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan, hanya untuk bersiap-siap menghadapi keluarga Rothschild suatu hari nanti. Namun, mendengar perkataan kakeknya, sepertinya masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Rothschild. Ini membuat Charlie jatuh dalam masalah lagi. Dia tidak dapat membayangkan bahwa selain keluarga super kaya seperti Rothschild, tidak ada keluarga lain yang begitu kuat sehingga mereka bahkan tidak ambil peduli dengan keluarga Aker. Meski keluarga kerajaan Saudi juga sangat kaya akan sumber keuangan, ciri-ciri tiran lokal di Timur Tengah terlihat jelas. Mereka tidak mau terlibat dalam hal-hal di luar tanah air mereka. Mereka tidak berambisi berekspansi ke luar negeri. Sebaliknya mereka hanya ingin menjamin stabilitas keluarganya. Mereka menghabiskan banyak uang untuk membeli peralatan tempur dari China 20 atau 30 tahun yang lalu. Bukan untuk ekspansi eksternal, tetapi untuk meningkatkan pertahanan diri dan pencegahan. Terus terang, ini seperti tuan tanah yang bodoh. Menjaga properti. Berusaha mati-matian membangun tembok rumahnya menjadi lebih tinggi dan lebih kuat. Dia hanya memiliki satu tujuan dalam melakukan ini. Kalau saya tidak keluar, maka tidak ada yang akan masuk. Oleh karena itu, Charlie dapat menyimpulkan bahwa kematian orang tuanya juga tidak ada hubungannya dengan keluarga kerajaan Saudi. Tapi dengan demikian, semuanya mulai membingungkan lagi. Kalau bukan keluarga kerajaan Saudi dan keluarga Rothschild, jadi siapa itu? Tepat ketika Charlie sakit kepala, Kathleen membawa Jarvis ke pintu ruangan tempat keluarga Aker tinggal, dan mengetuk pintu dengan ringan. Ketika Kate mendengar ketukan di pintu, dia segera berkata, "Silakan masuk." Begitu kata-kata itu jatuh, Kathleen mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Saat melihat Kathleen, anggota keluarga Aker semakin terkejut. Mereka semua tahu tentang Kathleen. Sebelum hari ini, mereka mendiskusikan tentang Kathleen yang kembali ke keluarga Fox dan secara ajaib menjadi kepala keluarga Fox yang baru. Selain itu, mereka semua sangat menghargai manajemen krisis tingkat buku teks Kathleen. Bab 4407. Karena itu, ketika Kathleen memasuki pintu, mereka langsung mengenalinya. Setelah memasuki pintu, Kathleen berkata kepada Kate dengan sangat sopan, "Tuan Aker, saya Kathleen Fox. Saya dipercayakan oleh dermawan saya untuk datang membantu. Dermawan saya meminta saya membawa anak buah untuk datang dan membantu. Setelah memastikan tempat yang benar-benar aman, anak buah saya akan mengawal kalian sepanjang jalan." Kaiden bertanya dengan heran, "Nona Fox, siapa dermawan yang kamu bicarakan? Apakah dermawan yang sama yang baru saja menyelamatkan kami?" Kathleen mengangguk dan berkata, "Benar, ini dia." Kathleen berujar lagi, "Dermawan meminta saya datang membantu menangani situasi di sini. Saya segera datang bersama anak buah saya. Sekarang bagian luar sudah ditangani. Kalian semua bisa bersiap pergi." Kate berkata dengan nada yang sangat sopan, "Gadis kecil, saya ingin bertanya, siapa dermawan ini?" "Dia penyelamat lebih dari 10 anggota keluarga Aker. Kami ingin membayar kembali kebaikan ini." Kathleen berkata, "Tuan Aker, sejujurnya, dermawan juga telah menunjukkan kepada saya kebaikan untuk membangun kembali. Saat saya dan kakek saya berada di China, paman saya merebut posisi kepala keluarga dan menghabiskan banyak uang untuk membunuh saya dan kakek saya. Dermawan ini yang menyelamatkan kami dan menjaga kami dengan perlindungan ketat. Pada akhirnya, dialah yang membantu kami kembali ke New York dan mendapatkan kembali kendali keluarga Fox." Lalu Kathleen memandang Kate, dan berkata dengan sangat serius, "Tuan Aker, dermawan sangat kuat dan sangat rendah hati. Dia meminta saya menyampaikan kepada kalian bahwa dia tidak suka menjadi perhatian. Dia memperingatkan kalian untuk tidak mencoba menyelidiki identitasnya, atau kalian akan menanggung konsekuensinya." Ketika Kate mendengar ini, ekspresinya sangat kecewa. Dia tidak bisa tidak berkata,
Dermawan itu menyelamatkan nyawa keluarga kami dan membantu kami menemukan pengkhianat yang tersembunyi di dalam keluarga. Dengan kebaikan yang begitu besar, setidaknya dia harus memberi kami kesempatan berterima kasih secara langsung dan membalas kebaikannya. Kathleen melambaikan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Aker, jangan katakan lagi. Dermawan sudah membantu dan menyelamatkan banyak orang. Jangan katakan Anda semua berutang budi padanya. Saya dan kakek saya juga telah menerima kebaikannya yang dalam. Kami juga sudah mencari peluang pelunasan. Dan justru karena inilah saya akan muncul di sini. Kalau Anda ingin membalas dermawan kita, pasti ada peluang di masa depan. Jangan terburu-buru. Keith mengangguk ringan, menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih, Nona Fox, udah mengingatkan. Saya mengerti. Jika ada kesempatan, saya juga akan meminta Nona Fox menyampaikan kepada dermawan atas nama saya. Jika ada kebutuhan apapun di masa depan, seluruh keluarga Aker tidak akan berani menolak. Kathleen berkata dengan cepat, oke, saya pasti akan menyampaikan kata-kata Anda kepada dermawan. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya, menyerahkannya kepada Keith, dan berkata, tidak ada sinyal di ruangan ini. Silakan Tuan Aker ke pintu dan memanggil tim pengawal keluarga Aker. Begitu Kathleen selesai berbicara, di antara tumpukan barang milik keluarga Aker di atas meja kopi, sebuah ponsel merah muda menyala, seolah-olah telah menerima notifikasi. Melihat ini, Kaiden dengan cepat mengambil ponselnya, membuka kuncinya, dan berseru, ponsel itu memiliki sinyal. Apa yang terjadi? Keith sedikit mengernyit, dan berkata dengan suara dingin, kita semua belum menyentuh apapun di sini. Sepertinya jamir itu ada di tubuh Adrienne. Setelah dia keluar, sinyal pulih. Kaiden berseru tanpa sadar. Untungnya, apa yang dia bawa hanyalah jamir. Jika itu bom, konsekuensinya akan menjadi bencana. Lulu berkata, kakak kedua, kalau kakak ipar ketiga membawa bom, akan sulit melewati pemeriksaan keamanan bandara. Kaiden menertawakan dirinya sendiri. Ya benar. Setelah itu, dia berkata kepada lelaki tua itu, Ayah, izinkan saya menelepon dan meminta tim pengawal datang. Kita segera kembali ke Los Angeles. Keith menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan kembali ke Los Angeles. Kita kembali saja ke Art Building. Art Building. Kaiden bertanya dengan ekspresi terkejut. Ayah, kita semua pergi ke Art Building bersama. Tingkat keamanan di sana tidak cukup. Keith berkata dengan tegas. Terima kasih kepada adikmu. Bangunan itu adalah tempat yang paling aman. Bab 4408. Pandangan jauh Ashley ke depan tak tertandingi di seluruh keluarga Aker. Ketika dia berencana membangun Art Building, dia menghabiskan banyak uang untuk membuat lantai atas Art Building tidak bisa dihancurkan. Lantai atas Art Building terbuat dari kaca anti peluru berstandar sangat tinggi. Lorong serta poros lift yang mengarah ke atap dan lantai bawah di lantai atas semuanya memiliki partisi fisik yang sekuat lemari besi bank. Lantai atas dapat digambarkan sebagai lantai yang tidak bisa ditembus. Desain yang tidak dapat ditembus membuat senjata individu manapun tidak mungkin menyerang lantai atas dari atap, dari lantai bawah, atau jendela. Kecuali lawan berani melancarkan serangan tempur di pusat kota New York, tidak ada yang bisa masuk. Apalagi Art Building terletak di tengah-tengah Manhattan, yang merupakan kawasan paling makmur di New York, bahkan di seluruh Amerika Serikat. Setelah insiden 9/11, Kepolisian AS dan Departemen Keamanan Nasional sangat mementingkan keamanan gedung pencakar langit New York. Sama sekali tidak ada yang berani melancarkan serangan sengit ke Art Building di tempat seperti itu. Bahkan kecil kemungkinannya akan ada pasukan yang bisa mengendarai pembunuh besar seperti kapal perang di Manhattan, New York. Karena itu juga Ashley telah lama menyimpulkan bahwa begitu keluarga Aker menghadapi bencana, bersembunyi di Art Building pasti akan lebih aman daripada tempat lain. Bersembunyi di Art Building sama dengan bersembunyi di atas kepala puluhan juta orang di New York. Dimanapun warga New York berada, selama dia melihat Manhattan yang ramai di kejauhan, dia bisa melihat Art Building.
Di bawah pengawasan banyak orang, tidak mungkin bagi siapapun untuk melakukan sesuatu pada keluarga Aker. Ashley menyebut Ark Building sebagai benteng terakhir keluarga Aker. Hanya Keith dan Christian yang tahu tentang rahasia benteng ini. Selain itu, bahkan Kaiden, yang sering bekerja di Ark Building, tidak bahwa ada misteri seperti itu di lantai ini. Alasan dia tidak memberitahu Kaiden adalah karena Keith percaya bahwa Kaiden memiliki kepribadian yang radikal dan cocok untuk memperluas wilayahnya di bidang bisnis. Pada saat kritis, penilaian yang tidak hati-hati dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diubah. Sebaliknya, kakak tertua, Christian, memiliki kepribadian yang berhati-hati, mencari stabilitas dalam segala hal, dan membuat keputusan terkait keselamatan keluarga. Sehingga Keith lebih mempercayainya. Hanya dia dan Christian yang mengetahui rahasia benteng semacam ini yang tidak akan diaktifkan hingga saat-saat terakhir. Saat ini, keluarga Aker sedang melarikan diri dan situasinya sangat mendesak. Satu-satunya tempat yang dapat dipikirkan lelaki tua itu adalah Ark Building. Kaiden tidak begitu mengerti keputusan ayahnya. Dia berkata dengan curiga, "Ayah, dalam hal keamanan, saya khawatir tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Manor di Los Angeles. Ada tempat perlindungan bawah tanah. Jika sesuatu yang besar terjadi, tempat berlindung dapat melindungi seluruh keluarga." Christian berdiri saat ini dan berkata, "Kaiden, ayah benar. Bagi kita sekarang, Ark Building adalah tempat teraman. Ashley menyiapkan tempat sembunyi untuk kita di sana." Kaiden melebarkan matanya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dengan cepat menemukan alasannya. Dia mengangguk dengan tegas dan berkata dengan serius, "Oke, kita ke Ark Building." Christian mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia sangat terkejut dengan penampilan ayahnya Keith malam ini. Penampilan Keith malam ini benar-benar tenang. Ketenangannya melebihi orang biasa, apalagi logika berpikirnya juga sangat jernih. Tidak ada tanda-tanda penyakit Alzheimer sama sekali. Tepat ketika dia berpikir bahwa otak lelaki tua itu mungkin telah pulih, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada ballpoint yang sangat kecil yang tersembunyi di celah jari kanan lelaki tua itu. Keith sepertinya diam-diam menusuk telapak tangan kirinya dengan ujung pena. Dia melihat lebih dekat, dan menemukan bahwa lelaki tua itu telah menulis banyak kata dengan padat di telapak kirinya. Setiap kali lelaki tua itu menjulurkan telapak tangannya dengan keras, dia diam-diam melihat ke bawah pada kata-kata kecil yang tertulis di telapak tangannya. Bab 4409. Christian bahkan menemukan bahwa telapak tangan lelaki tua itu telah dipakai sepanjang waktu. Beberapa titik telah ditusuk ke dalam, dan bahkan kulitnya rusak karena terus-menerus ditusuk. Tinta dari ballpoint bahkan menembus ke dalam kulit. Jejak yang terbentuk mirip dengan tato. Meskipun dia tidak dapat melihat apa yang tertulis di telapak tangan lelaki tua itu, Christian dapat bahwa itu pasti ditulis oleh lelaki tua itu sendiri untuk mengingatkannya terus-menerus. Christian merasa stres. Dia bersandar pada lelaki tua itu. Dia mengintip tulisan di telapak tangan. Dia bisa dengan jelas melihat kata-kata yang tertulis di atasnya. 20 tahun telah berlalu sejak kematian Ashley dan Curtis. Anugerah penyelamatan Charlie. Charlie belum kembali. Melihat 3 garis ini, hidung Christian terasa masam. Mata mau tidak mau terasa lembab dan panas. Dia bisa melihat bahwa ketika Keith menulis 3 baris ini, dia pasti sangat kesakitan. Dia mengetahui alasan ayahnya menulis 3 baris ini adalah untuk mengingatkan dirinya agar tidak lupa. Sebagai seorang anak, Christian merasa lebih tertekan ketika dia melihat ayahnya mengalami kesulitan mengingat putri dan dirinya sendiri yang telah meninggal 20 tahun yang lalu dan cucunya belum ditemukan. Namun, dia juga tahu bahwa dia tidak punya cara untuk membujuknya. Dia hanya bisa membiarkan lelaki tua itu mencernanya sendiri. Segera, Kaiden memanggil semua pengawal yang tinggal di New York ke sekitar tempat pertunjukan. Setelah semua orang tiba, Kaiden berkata ke Keith dan Holly, "Ayah, Bu, semuanya sudah di sini. Kita bisa pergi." Keith mengangguk, dan berkata kepada Kathleen dengan sangat sopan, "Nona Fox, kalau begitu, kami akan pergi dulu. Terima kasih atas bantuanmu,
Tolong tinggalkan kontak informasi pada Christian dan Kaiden. Jika Anda menginginkan bantuan keluarga Aker tidak akan menyia-nyiakan usaha. Kathleen berkata, Tuan Aker, Anda terlalu sopan. Saya melakukan semua ini untuk membalas kebaikan dermawan. Anda tidak perlu mengingatnya. Setelah itu, dia berkata lagi, dermawan meminta saya mengirimmu dan semua orang ke tempat yang aman, menyarankan aku pergi bersamamu. Kate sedikit mengangguk, menangkupkan tangannya dan berkata, maka kami akan merepotkan Nona Fox. Kathleen memikirkan sesuatu, dan bertanya, ngomong-ngomong, apa yang Anda rencanakan dengan tubuh wanita yang dibawa Tuan Yuan tadi? Jika tidak nyaman saat ini, saya dapat mengatur brankas untuk menyimpan jenazahnya. Kate dengan cepat berkata, saya akan meminta dokter forensik melakukan otopsi untuk melihat apakah ada petunjuk. Tetapi saya tidak dapat menyisihkan energi sekarang dan ingin menenangkan diri. Sementara, saya akan menghubungi Anda untuk membawa jenazahnya setelah keluarga Aker pulih. Tidak masalah. Kathleen langsung setuju, dan berkata, kalau begitu aku akan mengirim jenazahnya ke tempat yang aman. Kate mengangguk dan berkata, kalau begitu kita pergi dari sini sekarang. Pada saat ini, Holly di samping tiba-tiba teringat sesuatu. Dia bertanya dengan prihatin, Nona Fox, saya ingin tahu apakah Nona Chen, yang menerima kami sebelumnya, apakah dia menderita kerugian? Kathleen menjawab, jangan khawatir, Nona Chen baik-baik saja. Dia ada di luar. Oke, Holly menghela nafas lega dan berkata, kalau begitu ayo kita keluar. Aku ingin menyapa Nona Chen juga. Bab 4410. Christian dan Kaiden memimpin anggota keluarga Aker keluar dari ruangan. Mendengar suara langkah kaki yang menetap angsur menghilang, Charlie menghela nafas lega, tetapi juga merasa sedikit tersesat di hatinya. Dia merasa mungkin bukan hal yang buruk untuk bertemu dengan keluarga kakek neneknya. Bagi kedua orang tua itu juga merupakan kenyamanan psikologis. Namun, berpikir bahwa sejauh ini belum ada petunjuk yang ditemukan atas kematian orang tuanya, dan bahwa musuh mungkin jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan, Charlie merasa sedikit bersyukur atas kegigihannya sepanjang waktu. Lagi pula, dia hanya dapat berkembang dengan cara yang sederhana saat berada dalam kegelapan. Jika mengeluarkan makhluk kolosal yang tersembunyi dari tempat tergelap sebelum waktunya, kemungkinan besar akan membawa bencana bagi orang-orang di sekitarnya. Saat pintu lift keempat tertutup, hanya Charlie dan Claire yang sedang tidur nyenyak di bahunya, yang tersisa di seluruh area VIP. Charlie diam-diam menarik jejak aura yang tersisa di otaknya, lalu menutup matanya, berpura-pura tertidur. Saat itulah Claire samar-samar bangun, dan pikiran pertamanya ketika dia bangun adalah berpikir pada dirinya sendiri. Aku, di mana aku? Segera setelah itu, dia melihat Queen bernyanyi dan menari di atas panggung melalui jendela besar. Dia berseru, "Ah, konser sudah dimulai. Aku tertidur di waktu yang penting." Dia melihat Charlie di dekatnya yang juga sedang tidur dengan kepala terangkat. Dia menenangkan bahunya, dan berkata, Suami, bangun." Charlie membuka matanya sambil membayangkan pura-pura ketakutan. Lalu bertanya pada Claire yang berada di dekatnya sambil membayangkan, "Ada apa istriku? Aku sedang bermimpi." Claire menunjuk ke panggung konser, dan berkata dengan kesal, "Lihat, konsernya sudah dimulai. Kita sedang tertidur." Charlie pura-pura terkejut dan berkata, "Oh, aku tertidur, konser sudah dimulai. Aku tidak tahu bagaimana aku tertidur. Mungkinkah karena terlalu lelah jalan-jalan tadi siang?" Claire berkata dengan sedih, "Saya tidak tahu, tapi sepertinya saya tidak merasa lelah. Saat video pembuka diputar, saya cukup asyik menontonnya. Tidak tahu kenapa tiba-tiba tertidur." Charlie berkata dengan santai, "Oh, ini normal. Terkadang kamu tertidur, dan hanya perlu sekejap mata untuk tertidur. 1 detik kamu melakukan hal lain, dan detik berikutnya kamu berkedip dan langsung pergi ke alam mimpi." Charlie berkata lagi dengan serius, "Soalnya,
banyak pengemudi yang mengalami kecelakaan saat mengemudi karena kelelahan. Mereka yakin bahwa mereka akan dapat bertahan dan tidak akan tertidur. Saat mereka memaksa mengemudi, mereka tertidur pada saat tertentu. Mereka tidak menyadarinya, dan saat mereka bangun, mobil sudah berdering. Claire berkata dengan mata merah, "Tapi tadi aku tidak takut." Setelah berbicara, Claire tidak peduli dengan pertanyaan ini selesai lagi. Dia merenung dan berkata dengan penuh tekanan, "Oh, saya tidak peduli bagaimana saya tertidur. Saya tidak tahu sudah berapa lama konser berlangsung. Saya melewatkan semua adegan pembuka yang sangat indah. Saya melewatkan semua pembukaan pertunjukan. Sangat tertidur." Charlie tersenyum dan berkata, "Oh, tidak apa-apa. Pertunjukan malam ini baru awal dari pertunjukan berikutnya. Kita bisa mengganti pertunjukan berikutnya." Tema tur konser semacam ini sama. Setiap konser akan menyuguhkan pembukaan dan urutan lagu yang sama. Tapi sebelum konser berikutnya dimulai, kita harus istirahat yang cukup. Jangan sampai tertidur lagi. Oleh karena itu, Charlie menambahkan, "Kalau kamu merasa bahwa menonton satu konser tidak dapat menggantikannya, kita bisa menonton 2 konser lagi." Meskipun Claire masih merasa sangat menyesal, setelah Charlie berkata demikian, dia menganggukkan kepalanya dan berkata tanpa daya, "Tonton saja konser kedua. Aku akan menonton semuanya tanpa melewatkan 1 detik pun." Melihat Claire telah menerima kenyataan, Charlie juga menghela nafas lega, lalu melihat ke waktu, dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Konser baru berlangsung 30 hingga 40%. Kita nikmati mulai sekarang." "Ya," Claire mengangguk dengan tegas, mengistirahatkan dagunya dengan kedua tangan, dan berkonsentrasi menonton penampilan Queen. Setelah beberapa saat, di pintu keluar area stadion VIP, puluhan mobil keluar satu demi satu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.